Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di lain tempat, Jungwoo sekarang sedang memantau pergerakan Elohim yang sekarang telah berhasil mendobrak masuk benteng Walpurgis. Jungwoo senang karena akhirnya Elohim telah berhasil membuat situasinya menjadi semakin memburuk dan membuat pekerjaannya jadi semakin mudah. Akan tetapi, Jungwoo tidak akan membiarkan siapapun mendekati Viaradun karena kepalanya akan menjadi miliknya. Jungwoo kemudian melancarkan serangannya untuk sedikit menghambat pergerakan Elohim karena mereka tidak boleh terlalu mudah menghadapi Walpurgis. Karena tindakan dari Jungwoo, beberapa pasukan Elohim harus kabur dan terpisah dari kelompoknya untuk menghindari reruntuhan. Jungwoo kemudian mengatakan dirinya akan pergi mencari Ananta dan Bu akan mengambil semua jiwa yang ada di ruangan lantai bawah. Beberapa saat kemudian, Jungwoo akhirnya telah masuk ke dalam lab Walpurgis dan dia merasa jika suasana tempat ini sangat mirip seperti tempatnya Arangdan. Setelah mencari beberapa mayat yang dijadikan sebagai bahan eksperimen, Jungwoo akhirnya menemukan tubuhnya Ananta yang sekarang ini sedang dalam kondisi koma. Sekilas masa lalu, di mana Ananta pergi bersama dengan Jeongwoo karena diperintahkan Braham untuk menemaninya. Pada awalnya, Ananta kurang menyukai Jeongwoo karena sikapnya yang selalu so akrab dengan orang yang baru saja dia kenal. Akan tetapi perlahan, Ananta mulai berpikir jika Jeongwoo adalah pria yang menarik dan dia mulai penasaran dengannya. Suatu ketika, Ananta menanyakan apakah dia menyukainya, tapi Jeongwoo mengatakan dirinya sudah memiliki pacar. Ananta mengatakan kalau begitu kenapa dia terus menjahilinya, dan Jeongwoo mengatakan itu karena dia sangat lucu, jadi dirinya ingin sekali menggodanya. Tentu saja, perasaan Ananta perlahan terus tumbuh meskipun Jeongwoo hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Setelah berpisah dengan Jeongwoo karena mencoba untuk menyelamatkan Sesa, Ananta ditangkap oleh para penyihir Walpurgis untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Awalnya, Sesa yang akan dijadikan sebagai wadah untuk membangkitkan Mother ke dunia ini, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk menjadikan Ananta saja sebagai subjeknya. Ananta yang diancam seperti itu tentunya mengatakan, entah apapun yang akan Viaradun lakukan, dirinya akan membuatnya menyesal. Kembali ke masa sekarang, di mana Jungwoo telah mengeluarkan Ananta dari tabungnya dan telah melihat sedikit ingatannya. Jungwoo akhirnya paham jika Walpurgis berniat untuk menjadikannya sebagai seorang boneka, bahkan pikirannya hampir saja dikendalikan sepenuhnya. Jungwoo berpikir kalau Ananta sudah seperti ini, maka keadaan subjek eksperimen lainnya kemungkinan sudah tidak tertolong lagi. Oleh karena itu, Jungwoo memutuskan untuk mengakhiri nyawa mereka sekaligus tanpa rasa sakit sama sekali daripada terus menderita. Setelah Jungwoo selesai menyelamatkan Ananta, Bu melaporkan jika dirinya telah selesai mengambil semua harta dan juga perpustakaan serta Philosopher's Stone mereka. Namun bersamaan dengan itu, tampaknya penyihir Walpurgis sudah sampai di lab penelitian dan mereka terkejut dengan semua penelitian mereka. Bukan hanya itu, mereka juga sangat terkejut karena tiba-tiba harta beserta dengan perpustakaan mereka kosong melompong. Viaradun yang sangat terkejut dengan lab penelitiannya tentunya hanya bisa bengong karena semua tubuh yang harusnya digunakan sebagai eksperimen malah musnah. Viera tentunya gemetaran karena wadah yang akan membangkitkan Mother telah hilang, padahal Mother sudah mempercayakan tubuh itu padanya. Viera benar-benar sudah kehabisan akal karena Mother bilang akan datang kemari dan akan menghukum orang-orang yang berani mencelakai putri-putrinya. Viera yang sangat marah kemudian mengeluarkan skill rambut ularnya sambil mengatakan apa yang mereka lakukan sampai bisa menghilangkan tubuh untuk Mothernya. Viera mengatakan agar mereka mendengarkannya baik-baik jika mereka harus menemukan tubuhnya Ananta sebelum Elohim datang kemari. Viera mengatakan meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun, mereka tidak boleh kembali sampai mendapatkannya. Viera berpikir jika jejak ini kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang bisa menguraikan Magic Circle untuk membuka semua tabungnya. Akan tetapi, Viera merasa heran dengan pola penggunaan mananya yang terasa tidak asing dan mirip seperti spesies dragonik. Viera sangat yakin jika pola magic ini sama persis seperti milik orang itu, tapi bagaimana bisa orang yang sudah mati melakukannya?
Namun tak lama, sebuah ledakan yang sangat besar mengguncang lab dan membuat Viera berpikir apakah Elohim sudah sampai kemari. Bersamaan dengan itu, beberapa penyihir masuk kembali ke lab dengan kondisinya yang sudah tidak ada harapannya. Tentu saja, itu bukan perbuatan dari Elohim, melainkan Jungwoo sendiri yang sudah mengincar kepalanya Fieradun. Fieradun tentunya sangat terkejut dengan kemunculannya, dan Jungwoo benar-benar sangat marah ketika melihat wajah wanita yang satu ini. Viera yang merasakan aura yang mirip dengan Jungwoo tentunya menanyakan bagaimana dia masih bisa hidup padahal seharusnya dia sudah mati. Akan tetapi Jungwoo mengatakan, aku keluar dari neraka untuk menebas kepalamu Bicis, dan seketika itu kepalanya Viera langsung dipenggal. Jika Leonte dan Bahal mendapatkan keuntungan ketika mengkhianati Artia, tapi berbeda dengan Viera yang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Meskipun sekarang dia telah menjadi kedua Walpurgis, namun masalahnya itu karena adiknya membiarkan kekasihnya keluar dari Artia begitu saja. Akan tetapi, Fieradun dengan kejamnya tetap meracuni Jungwoo dan menjadikan anak mereka sebagai objek penelitian. Jungwoo berpikir apa yang sebenarnya dicari oleh Fieradun dengan mengkhianati adiknya, atau apakah dia hanyalah seseorang yang suka sekali melihat orang baik menderita. Setelah kepalanya dipenggal, Viera tampaknya bangkit kembali ke dalam tubuh yang berbeda, tapi tetap saja dia merasakan sakitnya ketika kepalanya dipenggal. Para penyihir tentunya menanyakan apakah dia baik-baik saja, karena dia langsung terbangun ke tubuh ini. Fieradun memiliki skill body transfer yang dapat memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh lainnya dengan menggunakan kekuatan dari Great Mother. Viera yang mengetahui jika Jungwoo bangkit kembali tentunya ketakutan karena seharusnya dia sudah mati setelah ditusuk oleh banyak orang. Viera yang tidak percaya tentunya menanyakan, bukankah mereka melihatnya sendiri jika dirinya juga ikutan membunuhnya? Orang itu menanyakan apa yang dimaksud, tapi Viera mengatakan katakan iya saja jika dia melihat dirinya membunuhnya. Viera benar-benar kehilangan kendali dengan mencekik rekannya sendiri sampai dia hampir kehabisan nafas. Viera meminta maaf karena dirinya kehilangan kendali karena pikirannya saat ini sedang sangat kacau setelah bertemu dengan orang itu. Viera berpikir ini sungguh sangat aneh, padahal dirinya sudah mencoba mengaktifkan Philosopher's Stone, tapi batu itu tidak bisa digunakan. Viera yakin jika orang itu mengalahkan semua penyihir dengan melakukan sesuatu pada Philosopher's Stone sebelum diaktifkan. Terlebih, dirinya yakin jika orang yang membawa tubuhnya Ananta itu adalah dia, jadi dirinya harus segera menangkap bajingan itu dan membawa kembali tubuhnya Ananta. Namun ketika penyihir lain akan pergi untuk mencari Jungwoo, penyihir lainnya mengatakan awas di belakangnya. Tentu saja, Jungwoo sudah muncul setelah mencari tubuhnya Viera yang kembali hidup dan dalam sekejap, dia langsung memotong kepalanya lagi. Jungwoo mengatakan apakah dia pikir bisa kabur darinya meskipun dia memiliki ribuan tubuh yang bisa digunakan. Di tempat lain, Fieradun bangkit kembali dengan tubuh barunya, tapi dia terjatuh karena efek kepalanya dipenggal. Fieradun bertanya dirinya sedang ada di mana, tapi tampaknya Jungwoo tidak membiarkan Viera untuk mendapatkan waktu beristirahat dengan tenang. Setelah terpenggal, Viera hidup kembali, tapi dia sangat terkejut karena pria bertopeng ini langsung menemukannya. Bahkan di dalam hutan, Fieradun tidak memiliki waktu untuk bersembunyi karena setiap kali dia bangkit di tubuh yang berbeda, pria bertopeng ini pasti akan langsung muncul di hadapannya. Anda sudah berapa banyak tubuh yang Jungwoo bunuh, tapi Viera yang sudah kecapean karena diburu habis-habisan meminta agar dia berhenti melakukannya. Jungwoo mengatakan ini masih belum cukup untuk membalas apa yang dia lakukan pada pria itu dan Sesa, beserta dengan apa yang dia lakukan pada Ananta, tapi Viera menanyakan memangnya siapa dia. Jungwoo meminta maaf karena dirinya lupa sedang memakai topeng, tapi katanya seorang wanita suka sekali dengan kejutan. Jungwoo kemudian membuka topengnya sembari mengatakan, meskipun dia hidup kembali sampai ribuan kali, dirinya akan terus membunuhnya. Akan tetapi sebelum Jungwoo melakukannya, dia merasakan adanya niat membunuh dari seseorang dan langsung menjauh dari Viera. Bocah itu mengatakan siapa sangka dia bisa menghindarinya, padahal ranger biasa pasti akan mati terkena serangannya. Kindred mengatakan sepertinya dia sudah tumbuh menjadi jauh lebih kuat sejak meninggalkan Five Mountain, dan Jungwoo tentunya terkejut karena Kindred tiba-tiba muncul di sini. Kindred menanyakan bagaimana dengan Braham, dan Jungwoo mengatakan dia sudah mati, tapi Kindred mengatakan dirinya tahu dia masih hidup.
Jungwoo tidak menyangka jika Kindred bisa tahu Braham masih hidup, tapi mulai dari sekarang dirinya harus berhati-hati. Kindred mengatakan dirinya kemari karena Heavenly Demon memintanya untuk membawanya bersama dengannya, karena sepertinya dia tertarik padanya. Jungwoo yakin jika itu pasti omong kosong, karena Heavenly Demon sudah lama terputus hubungan dengan mereka. Kindred mengatakan kalau begitu ayo pergi sebelum para pengganggu itu datang kemari, tapi Jungwoo mengatakan dirinya menolaknya. Tentu saja, Kindred sangat marah pada Jungwoo karena berani menolak perintah dari Heavenly Demon yang mereka puja-puja. Kindred mengatakan apakah dia pikir memiliki pilihan untuk menolak perintah dari Heavenly Demon, apakah dia sudah bosan untuk hidup. Akan tetapi, Jungwoo mengatakan siapa bilang dirinya tidak memiliki pilihan lain, dan seketika itu ada sebuah guncangan yang sangat kuat. Seluruh kastil Walpurgis tiba-tiba bergetar dengan sangat kuat, bahkan Viera bertanya apa yang sedang dia lakukan dengan kastil mereka. Jungwoo mengatakan karena persiapannya sudah selesai, bukankah seharusnya mereka segera memulainya sekarang? Di sisi lain, Galet memberitahu jika semua bariernya sudah dihancurkan, tapi bukankah sihir itu memerlukan kekuatan yang besar? Braham mengatakan tidak perlu khawatir soal itu, karena dirinya sudah menyiapkan batu-batu ini untuk menggunakan spell itu. Braham mengatakan para penyihir itu pasti tidak menyangka jika Philosopher's Stone yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri akan menjadi sesuatu yang membunuh mereka. Tentu saja, spell yang sedang digunakan oleh Braham adalah Meteor Strike, di mana setiap kekuatan batu Philosopher's Stone digunakan untuk memanggil satu meteor. Meteor Strike adalah spell dengan daya hancur paling kuat, bahkan spesies Dragonic harus menggunakan setengah kekuatan magic power mereka agar bisa selamat dari gempurannya. Entah ranger maupun mercenary, mereka tidak akan bisa berkutik di hadapan kekuatan mutlak yang dapat menghancurkan segalanya. Jungwoo tentunya meninggalkan Kindred yang sedang berada di dalam kastil. Selain itu, dia juga menyerap para jiwa-jiwa yang mati karena spell tersebut. Jungwoo rasa sepertinya tidak ada lagi yang tersisa, jadi sepertinya dirinya hanya tinggal mencari tubuhnya Viradun. Namun ketika akan mencarinya, Kindred tiba-tiba muncul sambil berteriak memanggil nama Jain dengan kondisi tubuhnya yang sudah sekarat. Kindred yang sangat marah mengatakan beraninya dia menggunakan trik seperti itu untuk menentang perintah dari Heavenly Demon. Tanpa berbasa-basi, Kindred mencoba untuk menyerang Jungwoo, tapi Jungwoo mengatakan dirinya senang dia berhasil selamat. Kindred mengatakan apa maksudnya, dan Jungwoo mengatakan karena dia masih hidup, bukankah itu berarti dia bisa mencoba Meteor Strike sekali lagi? Kindred berkata jangan bilang dia bisa menggunakannya lagi, dan Jungwoo mengatakan dirinya masih punya banyak kalau dia mau. Kindred yang sangat putus asa tentunya berteriak dasar bajingan sambil menyerang Jungwoo, tapi Jungwoo tentunya juga melancarkan Meteor Strike padanya. Ketika Kindred sudah musnah, Jungwoo sudah bisa menebak jika yang dirinya lawan barusan itu hanyalah bayangannya saja. Namun tetap saja, Jungwoo yakin Kindred juga merasakan dampaknya pada tubuh aslinya, meskipun ini hanyalah bayangannya. Setelah menemukan Viradun, Jungwoo mengatakan masih terlalu cepat untuknya mati, karena dia harus merasakan rasa sakit yang lebih banyak. Seketika itu, Jungwoo melahap Viradun untuk mengambil beberapa skill miliknya Viradun, termasuk dengan body transfer. Akan tetapi, pemilik kekuatan asli body transfer merebut kembali skill tersebut, dan Jungwoo mendapatkan skill lainnya yang bernama regenerasi. Regenerasi adalah skill yang mirip seperti miliknya All For One, tapi miliknya All For One adalah skill yang bernama Immortality. Meskipun begitu, Immortality bukan berarti All For One tidak bisa mati, hanya saja itu membuatnya sulit untuk dibunuh. Dengan mendapatkan semua ini, Jungwoo rasa jika dirinya harus segera pergi dari sini sebelum orang-orang merepotkan itu akan datang kemari. Karena Jungwoo telah berhasil mendapatkan rekor tertinggi dengan membunuh Viradun, Jungwoo mendapatkan hadiah berupa Dragon Blood Serum. Jungwoo berpikir apakah Dragon Blood Serum ini dibuat oleh Summer Queen, karena seharusnya hanya tinggal Summer Queen saja yang menjadi naga terakhir. Jungwoo rasa jika dirinya nanti bisa memanfaatkan ini untuk memperkuat tubuhnya, jika tidak, dirinya bisa memberikannya pada Sesa. Namun tak lama, Jungwoo sangat terkejut dengan kehadiran yang sangat mengerikan di dekatnya, dan seketika itu area di sekitarnya mulai bergetar. Benar saja, itu semua karena Summer Queen yang tiba-tiba muncul di dekat kastil Walpurgis dan berteriak seperti orang gila. Summer Queen yang terobsesi dengan Philosopher's Stone tentunya menanyakan di mana Philosopher's Stone miliknya dan di mana orang yang membawa batu itu.
Jungwoo tak menyangka jika dia akan langsung muncul untuk memastikan Viaradun telah terbunuh. Jadi ini adalah kesalahannya karena buru-buru menyerapnya. Akan tetapi, tampaknya Summer Queen menyadari keberadaannya Jungwoo yang sebenarnya berusaha untuk menyembunyikan dirinya dari pandangannya. Summer Queen tentunya mengamuk sembari mengatakan dia pasti yang membunuh Viaradun dan mengambil batu miliknya, jadi kembalikan batu itu sekarang padanya. Jungwoo yakin jika seharusnya Summer Queen sedang sekarat, tapi mungkin saja pengaruh racunnya hanya berhenti sampai pada 90% saja. Jungwoo rasa jika dirinya tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan langsung dengannya, meskipun dirinya tidak yakin kekuatannya mampu menahan 10% kekuatan Summer Queen. Akan tetapi, seseorang kemudian menepuk bahunya Jungwoo dan Jungwoo tak menyangka jika dia sudah datang. Jungwoo mengatakan akhirnya Master datang dan Nayu mengatakan bukankah murid sombongnya ini terlalu percaya diri untuk menghadapi monster seperti dia. Beberapa saat sebelumnya, Summer Queen yang datang ingin agar Tom menjelaskan semuanya padanya. Summer Queen menanyakan kenapa dia harus membuatnya datang sendiri kemari. Apakah dia kali ini tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar? Anak angkat Summer Queen lainnya tentunya senang melihat Tom seperti ini, karena itu akan membuat saingan mereka jadi berkurang. Tom meminta maaf atas ketidakbecusannya mendapatkan Philosopher's Stone, tetapi dirinya meminta untuk mendapatkan kesempatan lagi. Summer Queen mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuknya, padahal Philosopher's Stone sudah ada di hadapan mereka. Summer Queen berpikir jika racun demon sudah mulai masuk ke dalam tulangnya, jadi dirinya harus segera mengakhiri ini secepatnya. Seketika itu, Summer Queen langsung merubah bentuknya menjadi tubuh naga seutuhnya dan akan merebut Philosopher's Stone itu dari orang-orang di sana. Summer Queen berpikir jika dirinya sudah menggunakan hampir semua mananya dalam tubuhnya dan ini akan menjadi transformasi True Dragon terakhirnya. Summer Queen tentunya tidak akan membiarkan dirinya mati dengan konyol seperti ini sebagai keturunan terakhir ras naga. Kembali ke waktu sekarang, di mana Nayu menyuruh agar muridnya untuk mundur karena dirinya sendiri yang akan menghadapi Summer Queen. Summer Queen menyuruh agar Nayu menyingkir dari hadapannya karena dirinya harus mengambil benda itu dari bocah ini. Nayu mengatakan kenapa dia marah-marah begitu, bukankah mereka bisa bicara baik-baik, tapi Summer Queen mengatakan cepat serahkan bocah itu padanya. Nayu mengatakan bagaimana kalau dia menerima ini saja, karena dirinya belajar dari muridnya soal mengacungkan jari tengah. Jungwoo tak menyangka jika Martial King masih sempat-sempatnya bercanda dengan Summer Queen. Summer Queen yang sudah sangat putus asa tentunya langsung menyerang Nayu tanpa pikir panjang sebelum kekuatannya terkuras habis. Nayu mengatakan agar murid sombongnya ini menyaksikan kehebatan masternya yang tidak akan pernah bisa dia lihat dalam latihannya. Jungwoo mengatakan jangan mengeluh kalau dia kalah, tapi Nayu tertawa sambil mengatakan dia ini memang murid yang kurang ajar. Meskipun begitu, Jungwoo berharap agar masternya bisa menang melawan Summer Queen, karena meskipun dia sudah dilemahkan, tapi dia tetaplah seekor naga. Pasukan Red Dragon yang baru saja akan membantu tentunya terkejut dengan ledakan kekuatan Martial King dan juga Summer Queen. Meskipun Nayu berhasil menahannya, tapi Nayu mengatakan sepertinya dia harus diet selama 100 tahun karena tubuhnya itu sangat berat. Nayu tidak menyangka jika dirinya akan mengikuti perang ini hanya untuk satu murid saja, jadi sepertinya hatinya sudah mulai melunak. Setelah dirinya gagal dalam mendidik kedua muridnya, Nayu memutuskan untuk tidak pernah lagi menerima seorang murid. Namun ketika melihat tatapan mata Chen yang bersinar dan tidak bersalah itu, membuat Nayu tidak bisa mengabaikannya. Nayu mengatakan sebagai seorang guru, dirinya tidak boleh terlihat lemah di depan muridnya, jadi ayo kita mulai serius. Tentu saja, Nayu yang sudah mulai mengeluarkan auranya dengan cukup mudahnya mendorong Summer Queen untuk mundur. Pasukan Red Dragon tentunya tidak percaya jika ratu mereka berhasil didorong mundur oleh Martial King, bahkan dia seperti kesulitan untuk menahannya. Tom yang melihat kesempatan ini tentunya berpikir jika ini adalah waktunya untuk membantu ibu mengalahkan Martial King dari belakang. Seorang wanita berambut hitam menanyakan apa yang sedang dia lakukan, tapi Tom tidak peduli pada mereka karena dirinya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk dirinya sendiri. Wanita rambut hitam berpikir sepertinya dia mencoba untuk mencari panggung dengan membantu ibu, tapi dirinya tidak akan membiarkannya.
Rambut Hitam tentunya menyuruh agar mereka semua segera menyerang Martial King dan jangan biarkan ibu bertarung sendirian. Rambut Hitam sangat yakin jika Martial King tidak akan mampu menahan serangan dari mereka meskipun dia setara dengan ibunya. Akan tetapi, sebuah guntur merah tiba-tiba muncul sambil mengatakan berani sekali mereka mencoba mengganggu pertarungan pemimpin mereka. Hanya dengan kilatan guntur merah barusan, pasukan Red Dragon harus kewalahan menahan kekuatan orang itu. Rambut Hitam tentunya sangat terkejut karena dirinya hampir saja tidak percaya jika orang ini akan muncul lagi di dalam menara. Rambut Hitam menanyakan bukankah dia adalah Crimson Sage, dan Elder mengatakan siapa sangka masih ada orang yang mengenali Pak Tua ini. Elder mengatakan dirinya merasa sangat tersantu karena anak muda seperti dia masih mengingat seseorang seperti dirinya, tapi seharusnya dia tidak macam-macam dengannya.